Halo Buata, perkenalkan kami dari kelompok TWTW The Series. Di sini saya Kathleen. Saya Putih. Saya Raya. Hai Afifah. Dan saya Syara. Oke, boleh dilanjut, Ca. Oke, di sini kita itu sebelum masuk ke ide kami, saya akan menjelaskan dulu apa itu produksi media. Jadi produksi media itu sendiri adalah jurusan di mana yang fokus ke dalam industri kreatif berbasis art, business, communication, science, and teknologi. Nah, di sini sebenarnya awal mula ide kami itu dari beberapa series ini. Di mana series ini tuh walaupun udah jadul, tapi tuh banyak banget yang masih rewatch, yang masih enjoy nontonnya. Dan bahkan tetangga masa gitu tuh mau di lanjutin di tahun sekarang. Boleh di next. Nah, ideation kita tuh mau bikin konten formatnya 9:16. Nah, konsepnya itu series tentang apa sih yang harus dilakuin kalau keterima di produksi media. Nah, dan sama di series ini nanti itu bakal ada soal studio, peminatan yang ada di produksi media. Nah, temanya itu sitcom. Nah, sitkom ini kita angkat karena walaupun dia informatif, tapi tuh lucu dan kalau ditonton tuh bikin selalu nggak membosankan gitulah. Pokoknya kayak tetap alurnya tetap enak, tapi informatif juga. Nah, judul series kita tuh TWTW. Kenapa TWTW? Karena menurut kami TWTW itu baru diketahui pas masuk UI. Nah, mereka ini kita bikin feel included gitu loh, kayak kesannya sudah masuk ke UI karena TWTW ini tuh kayak istilah anak UI gitu. Next. Oke, di sini target audience yang kami tuju itu yang pertama yang pasti adalah calon mahasiswa baru yang sudah memiliki minat di bidang promed ini sendiri, tetapi masih bingung sebenarnya promed ini bakal lebih fokusnya itu gimana-gimananya. Dan juga orang tua calon mahasiswa agar mereka ingin mengetahui prospek promed ini bakal bagaimana dan juga peluang karir setelah lulus. Nah, selanjutnya itu masuk ke funnel marketing. Jadi strategi kita tuh keseluruhannya kita mau ngambil awareness di mana target utamanya itu adalah menjaring kepada mahasiswa SMA sebanyak-banyaknya terus melalui format video pendek dan pendekatan storytelling yang menghibur dan kita berhasil mengenalkan keunggulan serta fasilitas produksi media. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam skripnya. Ini skrip episode yang pertama, di mana episode ini tuh fokus untuk membangun pancingan atau hook untuk calon mahasiswa yang sering nekat memilih jurusan tanpa riset. Nah, itu konflik ini tuh sangat relatable, yang sengaja ditaruh untuk awal untuk menarik empati audiens dan memicu rasa penasaran mereka. Selanjutnya, ini skrip untuk episode yang kedua, di mana itu kita fokus untuk beralih pada edukasi atau substansial dengan memperkenalkan konsep stream belajar serta uh, fakta menarik mengenai adanya 14 peminatan di produksi media. Selanjutnya, ini adalah skrip di episode ketiga, di mana kita mulai mengenali fasilitas kampung secara spesifik lewat pengenalan lab pipa menggunakan presenter agar istilah teknis lebih mudah diingat. Nah, eh, jadi ada untuk storyboardnya yang di episode pertama ini tuh eh, ceritanya Syara ini baru lolos produksi media, tapi kayak sama sekali nggak tahu tuh produksi media apa. Terus eh, em, nanya-nanya lah ke Raya gitu. Terus kayak kata si Raya, kenapa kok nekat gitu kan. Terus akhirnya saat itu di episode 2. Nah, di episode 2 ini Raya mention tentang stream dan 14 peminatan. Tapi caranya malah nambah bingung gitu. Terus lanjut ke episode 3.
Nah, ce- terus Raya cerita tentang kayak peminatan yang dia mau tuh apa, terus ngejelasin, terus ditunjukin kayak montage IG-nya gitu. Nah, di sini tuh shot kita ada di beberapa angle, ada wide shoot, medium shoot, close up, supaya visualnya tuh nggak monoton dan tiap ekspresi atau reaksi karakternya itu kelihatan jelas. Next. Nah, di sini tuh ada thumbnail kita buat nanti di konten yang bakal di-upload. Nah, sama aku mau nambahin, jadi konsep kita itu em, seriesnya itu bakal ada setiap peminatan sebenarnya. Cuman di sini kita buat contoh pertama itu pakai peminatan Pixel Plus juga. Karena nanti tuh rencananya kalau emang ini beneran jadi series, itu tuh bakal episode yang panjang dan banyak gitu. Di sini kita akan menunjukkan episode 1 sampai 3 yang telah kita buat. Demi apa? Demi apa? Gue harus produksi media. Demi apa? Iya sumpah. Tapi kok muka lu kayak bingung sedih gitu sih? Jujur gue nggak tahu sih produksi media tuh ngapain aja. Kirain udah riset dari awal pas daftar. Ya kan namanya juga nekat. Yaudah deh, nih gue jelasin buat lo. Demi apa? Sebenarnya produksi media tuh cocok sih buat orang yang bingung kayak lo. Oke. Soalnya di situ tuh kayak lu bisa explore banyak banget hal di situ. Kayak gue sekarang nih. Gue tuh sekarang lagi bingung gue mau stream apa. Hah? Stream bukannya Big Boy? Hah? Stream? Iya, stream. Kalau gue sih apa Ngambil project manager ya? Apa engineer? Ini seru juga deh. Tapi bisa juga keren. Artis bagus juga sih. banyak mau banget gak sih dia? Itu banyak banget deh. Iya, selain lu milih stream, lu juga ada 14 peminatan. Itu apa lagi 14 peminatan? Demi apa? Untuk sekarang sih gue lagi minat sama pipa ya. Pipa. Bukan pipa-pipa itu, Pixel Pulse. Ini loh, Pixel Pulse kayak gini. Jadi buat Rumahnya para kreator visual gitulah, mulai dari desain, ilustrasi, sampai animasi. Studio ini jadi wadah untuk nuangin ide dan bikin karya yang keren. Nah, kalau di Pipa itu streamnya ada desainer sama artis. Itu boleh sih. Tapi gue juga pengen tahu dong peminatan yang lain. Oh, ada Nichols, temen gue tuh. Mana? Itu. Ya, jadi itu video kami 3 episode dan boleh dilanjut oleh Afifah. Kenapa konsep ini efektif? Yang pertama itu menggunakan cerita yang relatable dengan mahasiswa baru. Yang kedua, dialog ini dibuat santai dan mudah dipahami. Yang ketiga, durasi singkat sehingga tidak membosankan. Yang keempat, menampilkan studi produksi media dengan cara yang ringan dan menarik. Dan selanjutnya, yang terakhir, itu endingnya memberikan kesan positif dan membuat penonton tertarik dengan dunia produksi media. Berikut adalah channel deployment, di mana kami akan mempublikasikan konten tersebut adalah ke Instagram, Instagram Reels, TikTok, dan YouTube Shorts. Di Instagram Reels itu untuk
mengengagement mahasiswa yang minat pada produksi media tersebut karena hampir 60% pengguna Instagram didominasi oleh Gen Z itu sendiri, yaitu calon-calon eh, mahasiswa produksi media tersebut dan menjadikannya platform untuk mencari informasi yang relevan dengan mereka. Kalau kemudian untuk di TikTok itu untuk memperluas awareness melalui FYP dan organic reach karena banyak sekali TikTok itu digunakan untuk eh, discovery content atau produk sehingga itu efektif untuk menjangkau audiens tersebut. Dan terakhir di YouTube Shorts itu untuk menjangkau audiens lebih luas termasuk orang tua seperti yang dibilang tadi di target audience kami menargetkan orang tua juga untuk orang tua calon mahasiswa. Makanya kami memilih YouTube Shorts karena lebih familiar pada audiens lintas usia yang atau dewasa. Bisa di next. Kemudian ada timeline proses kami mengerjakan konten tersebut. Mulai dari script writing yang dimulai pada tanggal 25 sampai 26 Mei kemarin. Kemudian dilanjut dengan storyboard making. Lalu kami berlanjut ke tahap syuting pada tanggal 29 Mei. Lalu dilanjut dengan proses editing dan kemudian productionnya pada tanggal 1 Juni. Jadi kami mau upload konten itu seperti kayak one day one contents. Seperti itu. Lalu untuk channel mappingnya, nah 3 episode kami ini disebar ke TikTok, IG Reel, sama YouTube Short. Nah, sekali produksi ini tayangnya di bajak tepat. Waktu postingnya fokus di siang sama sore jam 14 sampai 18. Dan untuk YouTube ada di jam malam 19 sampai jam 21. Itu untuk orang tua. Terus frekuensi rilisnya itu 1 episode per hari. Biar momentumnya itu terjaga dan jadwal postingnya ini jadwal postingnya bukan produksi. Terus urutan TikToknya itu duluan untuk uji reaksi, terus lanjut ke IG untuk engagement, terus yang terakhir untuk eh, YouTube itu biar lebih luas lagi jangkauan audiens ke orang tua. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat